teman-teman, selamat datang di Ikmasa On Air. Jadi, podcast ini adalah tempat untuk mahasiswa dan alumni berbagi cerita, pengalaman, dan wawasan mereka seputar sastra Arab. Nah, sebelumnya kenalin, aku Nisa dari Sastra Arab Angkatan 2022. Dan aku Hilmi dari Sastra Arab Angkatan 2023. Nah, teman-teman, jadi kami bakalan nemenin teman-teman semua dari awal sampai akhir nih. Betul banget kan Nisa. Tapi tentunya di sini kita tidak sendirian kan Nisa. Kita ditemani dengan oleh 3 kakak-kakak kita yang super duper keren ini dong. Benar banget Bener nih. banget. Kira-kira siapa aja sih kan Nisa yang datang pada hari ini? Nah, jadi yang pertama itu ada Kak Sabihi kami. Boleh dong Kak Sabih menyapa teman-teman sama kenalan. Nama aku Sabik dari Sastra Arab 2021. Wah, keren banget. Kemudian yang kedua ada Kak Nafesha. Kak Nafesha boleh salam ke teman-teman di rumah. Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Nafesha dari Sastra Arab 2021 juga. Nah, dan yang terakhir ada Kak Selma. Boleh dong Kak Selma kenalan. Halo teman-teman, nama aku Selma Karami dari Sastra Arab 2021 juga. Nah, nih kan Nisa, kita udah ada narsum-narsum yang keren-keren nih. Kira-kira hari ini kita mau ngobrol apa ya kan Nisa? Nah, jadi teman-teman, sore hari ini tema kita adalah cerita di lapangan. Kira-kira nyangkutnya sama apa ya ini? Sama apa ya kira-kira? Nah, jadi kita bakal ngobrolin soal KKN nih teman-teman, kuliah kerja nyata. Mungkin langsung aja ya Mia. Iya bener banget ya. Apalagi kakak-kakak ini baru pulang dari KKN kan ya? Iya, Betul sekali. betul. Apakah benar KKN itu senyata itu teman-teman? Nah, mungkin langsung tanya aja. Iya, menurut dari kakak-kakak definisi KKN itu tersendiri apa ya? Mulai dari Kak Selma deh. Wah, Nah, KKN, definisi KKN. Ini aku secara pribadi Iya. ya. KKN itu menurut aku beneran bukan hanya menjadi ladang pengabdian kepada masyarakat gitu, tapi kita di sana juga sebagai aplikatif dari teori-teori materi-materi yang kita dapat di bangku kuliah gitu. Jadi benar-benar yang memang kehidupan bermasyarakatnya itu di sana diuji gitu. Kehidupan sosialnya bukan hanya dari segi teoritik gitu, tapi kehidupan sosialnya juga diuji gitu. Sip. Kalau dari Kak Sabi, Kalau dari aku justru malah tidak hanya secara teoritis, tapi lebih banyak secara aplikatif. Jadi di lapangan kita itu nggak sempat mikir secara teoritis kayak misal, kalau misalnya ada problem A berarti harusnya runtutannya ABC. Ternyata itu nggak sempat kepikir, itu lebih ke bahwa sadar kita ngapain itu ya udah itu yang harus dilakukan gitu. Karena kalau jujur saya kadang itu bisa dikatakan hektik, jadi kayak udahlah dilakukan apa adanya, dilaksanakan apa yang memang sudah biasanya gitu. Jadi lebih dilaksanakan ya ngalir aja lah. berarti itu kita harus siap dengan segala situasi dan medan di sana berarti ya. Jadi memang menurutku itu pembuktian dinamika selama 3 tahun di kampus kita kemudian di masyarakat dan itu diuji, benar-benar diuji lah. nah terakhir nih, menurut Kak Sasha sendiri gimana Kak? Oke, mungkin sebenarnya udah dirangkum semua ya sama teman-teman kalau misalkan karena itu kuliah kerjanya apa, jadi benar-benar belajar dari masyarakat itu. Cuman kayaknya ada satu kalimat yang mungkin bener reflektif diri aku ketika pulang dari KKN adalah KKN itu menurut aku adalah belajar dari masyarakat itu. Jadi belajar cara makan, belajar cara hidup, belajar cara berbicara, belajar cara berkomunikasi dari masyarakat itu. Jadi kan banyak orang yang bilang kalau misalkan tadi juga disampaikan kalau misalkan kita benar-benar keluar dari teori dan benar-benar aplikatif gitu dengan apa yang sudah kita pelajari. Namun yang sangat aku rasakan ketika aku KKN adalah aku juga belajar cara baru dari masyarakat gitu loh. Dan itu yang kayak benar-benar aku implementasikan dan sekarang aku ngerasa kayak yaitu kalau misalkan KKN itu kayak kamu tuh hidup bareng masyarakat gitu. Jadi bernafas bersama masyarakat gitu mungkin kalau dari aku. Keren banget ya Nisa. Ada yang tentang teoritis, ada yang tentang belajar langsung dengan masyarakat. Ini benar-benar keren banget kan Nisa. Iya benar. Nah, mungkin Kak buat selanjutnya nih, dari kita tuh sebenarnya banyak yang bingung sama banyak juga yang pertanyaan. Kalau teknisnya KKN itu gimana sih? Soalnya kan setahuku tuh ada yang plottingan, ada juga yang katanya musuh kelompok gitu kan Kak. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit Kak itu gimana kira-kira? Dari Kak Sabi? Dari apa ya? Boleh. Dari aku dan kayaknya dari dua ini juga mirip lah kurang lebih. Jadi kalau KKN itu kan ada mungkin bisa dibagi jadi 2. Ada yang memang pengusung dan juga plottingan. Kalau aku dan Selma dan Nafisa termasuk ke pengusung, tapi pengusungnya itu agak beda, agak lain. Kenapa tuh Kak? Yang benar-benar pengusung itu ya saya bisa dikatakan karena ini mereka dua ini
tim melanjutkan, dan di DPKM di UGM itu mereka sudah auto lolos. Jadi kalau misal yang biasanya pengusung itu mereka pertama adalah mencari tim yang memang akan dilanjutkan estafet KKN gitu. Tapi tidak cukup sampai di situ, ada seleksi nanti di UGM untuk seleksi pelanaan. Nah, KKN ku itu seleksi di UGM juga, jadi seleksinya 2 kali. Seleksi untuk mendapatkan KKN yang di sekarang aku KKN itu, sama seleksi kedua adalah seleksi di UGM untuk seleksi pendanaan. Nah, karena Selma dan Sasha itu kan mereka sudah di daerah yang memang didanai fix, jadi mereka nggak ada seleksi. Jadi mungkin yang seleksi 2 kali cuma aku kayak yang lain ya. Karena di provinsi itu maksimal kan 3 tim. Nah, kebetulan waktu itu di Maluku Utara ada 5 tim yang pendaftarnya, yang lolos cuma 3. Nah, di Papua 2 tim, di Sasha, di Di Selma Aceh 3 tim. 3 tim. Nah, karena pendaftarnya cuma 3, akhirnya dia juga auto lolos gitu. Aku yang akhirnya seleksi 2 kali. Karena timnya tuh ada 5. Iya, akhirnya lolos cuma 3. Teman-teman, jadi itu fun fact-nya adalah kakak-kakak bertiga ini kakaknya tuh di luar Pulau Jawa semua. Jadi ada yang dari Aceh, terus juga Maluku Utara, sama dari Papua ya Kak. Iya. Itu teman-teman. Mungkin aku ingin nanya ke Kak Syasha. Kak Syasha ini KKN-nya di Papua ya? Iya. Tuh. Kenapa sih harus milih di Papua, sedangkan di Jawa tuh kan banyak dekat gitu. Kenapa harus ke Papua gitu Kak Syasha? Oke, mungkin kalau misalkan ditanya kenapa ke Papua tuh kayak terjadi gitu aja. Mungkin tadi harus nyari sapi kalau misalkan emang administrasi KKN tuh kita semua bakal belajar itu ketika ketika berjalan. Karena kita sebelumnya udah nanya-nanya nih ke kakak tingkat kayak gimana sih cara KKN, ternyata kita figuring out tuh pas udah di jalan gitu. Kalau misalkan ternyata tadi udah dibiayain sama Sabi, kalau misalkan kita kan tahapannya tuh secara dia ada non formal dan formal. Kalau non formal itu kita nge-approach tim sebelumnya, kira-kira secara non formal mereka akan memberikan kepada kita gak meneruskan lanjut tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian baru kita formalnya itu lewat DPKM, kita susun proposal, bahas sudah punya tim dan sebagainya, punya DPL dan sebagainya. Itulah proses dari si musuh KKN itu. Nah, jadi sebenarnya awalnya tuh aku juga awalnya pengen banget di Jawa. Kayak di Jawa kan kayak convenience gitu, kan enak gitu. Semuanya enak. Maksudnya pada saat itu aku belum punya dan gak pernah punya pikiran buat ke Papua gitu. Nah, karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalkan ke Papua kan kosnya pasti gede, dan aku harus nyiapin gede gitu loh, misalnya bayangannya kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya ketika bersama teman-teman kayak kita janjian, kayak pasti teman-teman juga nanti akan ada gitu yang kayak oke, kita KKN bareng yuk gitu. Nah, pas kita disuruh KKN bareng, ternyata kenapa kita nggak coba nih, ada satu tempat yang bisa kita coba gitu. Dulu aku pertama kali itu kalau misalkan istilahnya ya, kalau nanti teman-teman perjuangan nanti istilahnya bidding gitu. Bidding itu kayak kita ke tahun sebelumnya, ke yang tim tahun sebelumnya tuh mau boleh nggak secara non formal diturunin ke kita gitu. Nah, itu aku pertama kali bidding ke Raja Ampat, kayak langsung semua orang idaman Raja Ampat gitu ya. Nah, pas udah mau ke Raja Ampat, ternyata aku kalah bidding tuh sama tim yang lain. Nah, jadi kita nyusun cara, akhirnya sempat ada waktu di mana jadi persiapannya tuh aku dari mulai bulan Oktober udah nyusun bidding, itu kalah juga di bulan Oktober. Nah, kita tuh udah nggak punya tempatnya buat ketujuh, kayak apa udahlah geser Klaten aja gitu, bercandanya gitu kan, udah saking desperate-nya ini tim-tim tuh udah pada banyak yang dapet nih, kok kita belum gitu dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata ada satu tempat yang tahun lalu di KKN ini dan nggak akan bisa tahun ini tuh nggak ada yang melanjutkan gitu. Nah, ini kita kayak ternyata di Papua juga. Dan fun fact, kalau aku tuh di Pulau Liki, teman-teman. Nah, Pulau Liki itu kalau teman-teman zoom di Papua itu bener-bener literally pulau terluar Indonesia. Jadi ada 3 pulau terluar Indonesia tuh, itu di area itu namanya Kepulauan Kumamba. Nah, aku tuh di Pulau Liki tuh diantaranya Kumamba tuh ada Liki, Armo, sama Kosong. Nah, Kosong tuh nggak ada penghuninya. Nah, baru Liki sama Armo yang ada penghuninya. Nah, itu bener-bener 3 pulau terluar Indonesia, dan aku ngerasa kayak setelah menang bidding dan setelah ngajuin proposal, terus juga karena aku tuh satu provinsi, Papua, itu hanya 2 tim, jadi kita nggak presentasi di DPKM langsung lolos, dan setelah lolos baru kayak kok aku ke Papua ya gitu, kayak ternyata sejauh itu gitu. Dan kayak mulai banyak penyesalan, ternyata harus nyiapinnya lebih banyak dan sebagainya gitu sih. Jadi kayak kalau ditanya kenapa Papua, kayaknya itu terjadi gitu aja gitu. Dan aku yakin teman-teman tuh kayak nggak usah khawatir bakal kayak gimana, karena tempat itu yang bakal milih kalian gitu kalau menurutku ya. Ini Kak, sama soal dana itu kan berarti dikasih dari UNIF atau misalnya kita ngeluarin dana sendiri atau gimana sih Kak? Atau dua-duanya? Atau mungkin nyari juga gitu. Iya, sponsoran. Kalau itu sih kita mungkin prosesnya sampai mirip ya. Di UGM juga pasti ada, tapi dari UGM itu kalau menurut pengamatanku dikit itu
uang yang dari UGM itu hanya meng-cover cuma mungkin maksimal 50-75%. Jadi kita perlu nyari 25% selebihnya untuk ya mencukupi KKN kita gitu lah. Terutama di transportasi sih, apalagi di Papua kan. Iya. Papua itu Budgetnya mahal banget sih. maksimal 50% kalau Jadi itu covernya ya. iya, nggak ke-cover. Jadi kan kalau kayaknya ini udah well known gitu ya, kalau misalnya kakak di luar Jawa tuh pasti dapatnya atas 150 gitu, 100 juta atau maksudnya di atas 100 juta. Nah kalau di Papua sendiri yang aku tahu itu 150 juta. Nanti dapat uang proker 10 juta jadi 160. Nah 150 itu ada uang transport. Kita berangkat itu 4 juta. Berangkat pesawat itu 4 juta. Gitu. Nah, terus belum nanti naik speedboatnya karena jadi perjalanannya tuh naik pesawat, terus naik bis dari Jayapura ke Kabupaten Sarmi, nanti Sarmi baru ke naik speedboat. Nah, itu kan panjang ya. Belum lagi akomodasi dan sebagainya. Itu kita kayak di situ sih karena ternyata emang semahal itu untuk berangkat. Jadi kayaknya 150 tuh aja udah nggak cover berangkat gitu. Jadi kayak udah jadi kalau misalkan di Papua sendiri memang harus tetap nyari mitra atau misalkan sponsor buat kayak support di situ gitu. Tapi kalau misalkan kalau mungkin beda case-nya kalau misalkan selama gimana sama? Mungkin FYI aja ya teman-teman. Jadi kalau dari DPKM itu kan beda-beda pemberian dananya tuh beda-beda dari tiap-tiap tergantung daerahnya. Tapi kalau untuk secara formalnya itu dari DPKM menurunkan 10 juta itu sama. 10 juta itu untuk semua tim itu sama untuk kebutuhan proker seperti itu. Tapi kan ya untuk akomodasi itu disesuaikan dengan masing-masing tujuan daerahnya masing-masing kayak gitu. Mungkin kalau nggak jauh-jauh beda sebenarnya gitu. Jadi kita harus tetap effort untuk mencari dana di luar dari yang DPKM kasih gitu. Jadi mau nggak mau ya sponsor. Terus juga kalau misalkan dari tim kesepakatan mau danusan ya danusan. Seperti itulah intinya segala cara untuk mendapatkan uang kayak gitu. Kalau untuk perjalanan kurang lebih sama kayak Sasa. Cuma setengahnya aku. Kalau Sasa 4 juta, kalau Kasih itu 2 juta gitu. Dan itu pun juga kita perjalanan tiga-tiganya darat, udara sama laut itu sama-sama kena gitu loh. Jadi kita ngebis dulu ke Jakarta, habis dari Jakarta pesawat ke Banda Aceh, habis dari Banda Aceh ke pulaunya itu juga harus naik boat juga gitu. Dan itu pun ya lumayan juga gitu. Jadi kita mungkin sistemnya kayak nomor di awal tapi nanti reimburse kayak gitu. Dan itu juga bisa kolaborasi sama pemeriksaan tempat teman-teman. Gitu. Iya, jadi kayak pas kita ke sana kita kan pasti janjian dulu kan ada suratnya. Jadi FYI kalau DPKM tuh nggak mau ngasih satu tempat kalau nggak ada permintaan dari sana. Jadi UGM tuh bukan UGM yang minta kita ke sana, tapi harus dari sana yang minta UGM ke sana. Itu jadi teman-teman kalau misalkan mau ngajuin KKN itu bukan kayak oke kita mau ke Solo nih gitu. Nah tapi Solonya minta kalian biar gitu. Jadi harus ada surat dari pemerintahnya kalau kalian tuh diminta ke sana dengan tema apa kayak gitu. Nah jadi kayak baru itu nanti kesepakatan di semua Pemda bikin MOU dan sebagainya. Kalau misalkan mereka mau cover berapa nih kian dari semua program kerja yang mau dikolaborasikan dengan Pemda gitu. Soalnya kalau nggak dengan bantuan pemerintah juga, wah itu kewalahan banget. Kayak kemarin pun kami dibantu banyak kalau yang dari Aceh ya itu dibantu banyak sama Dishub kayak gitu itu tuh karena kalau misalkan nggak ada bantuan kayak gitu itu wah itu base kayak gitu itu base buat pun tuh kita dibantu gitu loh sama pemerintah setempat sana gitu. Jadi memang itulah mungkin gunanya bidding penyerahan tim KKN secara informal itu tuh di situ gitu. Gunanya tuh jadi kita bergerak dari awal gitu untuk hal komunikasi dengan Dishub kah, Pemda kah dan sebagainya itu bergerak di awal. Jadi komunikasi selanjutnya itu gampang. Kita dapat persetujuan dari DPKM, dana dan yang ikutlah yang lain-lain. Ya, ini kalau ngomong soal proker, tadi kan katanya sekitar 10 juta yang uang pastinya gitu kakak. Itu proker apa aja sih kalau boleh tahu? Pasti kan beda-beda ya? Tiap kelompok mungkin mulai dari Kak Sawi dulu. Oke. Proker itu sebenarnya uangnya 10 juta untuk satu tim. Jadi bukan per orang. Iya. Nah, kalau di tim aku sendiri total itu habisan 40 juta untuk proker. Jadi 10 juta dari DPKM kita masih harus mencari lagi untuk yang kurang itu. Kalau dari aku sendiri program kerjanya justru nggak ada sastra Arab sama sekali. Sama sekali Bisa kan? dibilang kayak gitu. Pada awalnya aku mau ngincer ya paling nggak ada satu sastra Arab karena aku dari sastra Arab gitu. Tapi karena memang di lapangan kan kendala ya karena saya juga ngurusi tim ya karena di lapangan juga ikut manage juga. Jadi akhirnya udahlah dapatnya aja kira-kira yang bisa tahap harus apa gitu. Tapi ada satu program kerja yang menjadi kebanggaan tersendiri. Aku berhasil membuat dokumenter
dokumenter terkait dengan kebudayaan, dokumenter terkait tari Salube. Itu salah satu tradisi lisan yang ada di Halmahera Utara. Dan penuturnya hanya satu, maestronya hanya satu yang sekarang sudah berumur 90 tahun. Itu Wih, jadi suatu pencapaian yang menurutku kebanggaan tersendiri, dan itulah yang membuat ketika kita pulang menjadi momen kita dikenang gitu oleh mereka, oleh budayawan, oleh tokoh-tokoh ada di sana gitu. Itu yang membuat kita dikenang itu startnya dari entry point-nya gitu. Dan itu entry point di mana selain itu juga jadi entry point bahwa kebudayaan di Halmahera Utara mulai didirikan oleh provinsi. Gitu. Jadi karena sudah 4 tahun terakhir diajukan menjadi warisan budaya benda, tapi belum terdaftar. Kemarin mungkin bisa dibilang secara tidak sengaja gitu. Pengenlah nyoba gitu bikin dokumenter, tapi ternyata dengan ketidaksengajaan itu berhasil menembuskan untuk dipercepat menjadi warisan budaya. wih, Jadi keren. itu mungkin program kerja yang menjadi kebanggaan tersendiri sih untukku. Kalau untuk yang lain program kerjanya lebih ke pendidikan. Kalau aku pendidikan dan UMKM dan desain sih paling. Paling Kalau sastra biasanya pendidikan nggak sih Kak? Atau iya, Iya. kalau dasar banyak kan di pendidikan. asasnya juga ya kalau nggak salah? Iya betul. Biasanya juga kayak ngaji, ngajar bahasa Arab seperti itu. Tapi kalau asasnya kayaknya nggak berlaku deh kalau di pulau kita. Iya. Jadi fun fact di kelompok itu hanya ada satu muslim, Satu tuh satu. satu orang. Satu orang? Ya, udah Wow. tua begitu. Nah, jadi semuanya Kristen. Nah, jadi ketika emang dari awal udah tahu dan kalau dikomunikasikan ke DPL, Bu, kalau saya ini jujur saya sastra, gak jauh-jauh dari ngajar ngaji nih, biasanya nih cutting nih. Saya ngajar gimana uji misionaris gitu kan, udah gitu ya. Gimana Bu, saya harus gimana? Nah, kemudian ibu bisa bilang kalau misalkan sebenarnya bahasa Arab tuh kan lebih luas dibandingkan itu gitu, dan di situ aku juga berterima kasih sama kayak ibu DPL aku yang kayak nyadari kok oh ya ternyata lebih luas dari itu untuk bahasa Arab, jadi jangan khawatir kalau besok kalian mau bikin program gitu, dan kalian juga belajar, kita juga semua belajar budaya, kita belajar sastra. Jadi kemarin aku banyak programnya ya, selain pendidikan aku juga bantu juga di program budaya, jadi kayak aku mendokumentasikan sastra lisan, pasti banyak kan kayak sastra lisan yang sudah didokumentasikan kemudian dipublikasikan jadi sebuah artikel. Nah itu hal-hal yang begitu yang bisa kita kayak dari tuh si sastranya, kemudian cerita anaknya bisa nggak nih, cerita rakyatnya bisa nggak nih, itu juga yang dipelajari sama kita dan kita bisa masuk di sana. Kayaknya kalau program dari aku pribadi itu, jadi aku nggak ada program ngajar ngaji, ngajar bahasa Arab nggak ada, cuma bahasa asing ada, terus kayak itu yang budaya juga, terus juga ngajar kayak literasi. Aku misalnya kayak aku programku banyak banget di literasi, kayak ngajarin teman-teman SD. Karena di sini cuma ada satu SD, dan satu PAUD. PAUD itu cuma hanya 3 murid, kalau SD-nya tuh hanya ada 30 murid gitu. Jadi satu SD itu 30 murid. Jadi ngajarnya cuma di SD aja, karena kalau PAUD kekecilan dan juga kan cuma 3 orang gitu. Jadi takut tenaganya habis di sana, jadi kayak kita semua ke SD gitu. Cuman kalau program kerja yang lain tadi kalau teman-teman tanya soal harga, kayaknya aku bisa bilang kalau timku tuh ngeluarin lebih dari 50 juta karena programnya ada infrastruktur juga kan, jadi infrastruktur kesehatan, ada pendidikan, UMKM gitu, dan pariwisata. Jadi yang kalau yang infrastruktur yang paling besar kan memperbaiki banyak infrastruktur kampung gitu, kayak bikin dermaga juga, terus kayak bikin handrail. Jadi kan di sana tadi aku bilang, aku mention kalau misalkan di sana semuanya Kristen. Jadi ada satu gereja di sana dan adanya tuh di bukit gitu dan ada tangganya gitu. Nah, karena kalau tangganya suka licin kalau pagi-pagi, hari Minggu pagi karena hujan, jadi dibangun handrail juga. Jadi yang sepuh-sepuh itu bisa naik ke atas dengan mudah gitu. Jadi kayak gitu. Dan itu fun fact aja sih, dan karena semuanya Kristen gitu, jadi aku banyak belajar juga tentang umat Kristiani gitu, dan jadi kayak rutinannya dan sini nggak ada masjid, jadi aku membiasakan diri untuk tidak mendengar kata azan selama bulan secara langsung. Misalnya kalau dari handphone juga bisa gitu. Nah dan juga jadi tiap hari Minggu pagi juga rutin ke gereja buat kayak serawung sama masyarakat gitu dan sebagainya. Itu sih yang aku belajar kayak gitu. Kalau untuk programku sih itu sih kurang lebih. Ada SMP atau SMA gitu nggak sih? SMP SMA tuh adanya di darat. Jadi gini teman-teman, ini lucu banget sebutannya. Jadi kalau di pulau itu namanya pulau. Misalkan aku di Pulau Liki, itu namanya pulau. Tapi kalau di kabupaten misalnya namanya darat. Jadi hitungannya tuh pulau tuh ada laut gitu. Jadi ya mungkin Iya, sama sama. Jadi kalau di Aceh itu juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ke pulau, itu artinya turun. Nah kayak itu. Jadi jadi tadinya ke bawah kayak gitu. Oh itu lagi di darat gitu. Itu berarti lagi di atas. Iya. Gitu. Tapi Pulau tuh gitu tapi istilahnya. daratmu itu barat atau arah asli? Banda Aceh.
kalau ke Banda Aceh Iya, jadi ke barat berarti. kalau ke kota aku bilangnya darat. Iya, kalau ke Kalau aku karena lautnya di sebelah timur, jadi kalau ke laut ke timur itu kalau Heeh. kalau ke barat ke gunung itu ke darat. eh, Kalau jadi atas itu artinya ke kota, kalau ke bawah itu berarti ke pedesaan. Banyak. Tadi mohon diulangi pertanyaannya kalau SMP Oh sama SMP-nya. Nah iya SMP-nya tuh adanya SMP itu adanya di darat. Jadi ini juga jadi concern pendidikan paling utama adalah jadi teman-teman dari pulau itu kalau SMP harus merantau ke darat. Karena nggak mungkin bolak-balik iya nggak mungkin bolak-balik karena itu harus itu 2 jam. Dan FYI juga itu kalau sekali berangkat tuh 400.000 Wih, karena harus 30 liter bensin, pulang 30 liter bensin, jadi 800.000 sekali bolak-balik gitu. Nah jadi kan nggak mungkin ya kita pas 800.000 kalau buat berangkat doang. Jadi karena itu 2 jam juga, 1,5 jam, jadi kayak jauh. Jadi mereka itu harus merantau ke rumah saudaranya kah yang di darat, atau nanti kalau misalkan nggak punya saudara sama sekali itu dia harus numpang di rumah siapapun yang menerima dia gitu. Jadi semua anak kecil yang di sana tuh udah setelah umur 6 SD, kelas 6 SD maka akan dilepas untuk sekolah di darat gitu. Dan itu yang jadi concern utama pendidikan karena jadinya teman-teman itu karena less pengawasan dari orang tua karena orang tuanya di pulau, kemudian anaknya di darat, dia sama saudaranya pun nggak terlalu dilihatin kayak sama bapak ibunya gitu kan. Jadinya kayak banyak miss yang di situ dan jadinya banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena itu butuh ya. uang banyak untuk merantau ke darat gitu. Menarik nih. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Sasha. KKN di negara yang minoritas non-muslim ya. Gimana sih dinamika rasanya tinggal yang katanya muslim cuma 1 orang ya? Itu gimana sih rasanya? Oke, jadi rasanya tuh kayak jujur rasanya kayak pertama tuh kaget gitu kan, maksudnya kayak udah tahu dari awal cuman pas sampai sana tuh oke, aku harus jadi di sana tuh lucunya maksudnya kalau misalkan orang tua kan mengerti kalau misalkan kita muslim, jadi kalau misalkan udah waktunya sembahyang berarti sembahyang gitu. Maksudnya di sana nggak sholat ya sama aja sembahyang, lagi kakaknya lagi sembahyang dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak nih, misalkan lagi jadi kalau mau mulai kelas, selamat pagi adik-adik, nah mau mulai kelas berdoa itu harus nyanyi dulu, nyanyi lagu Kristen, baru nanti doa kan. Nah jadi kalau misalkan nggak apa tuh dimarahin kayak kakak terhafal gitu. Jadi aku tuh harus hafalin gitu. Jadi sekarang sudah banyak hafalannya udah nyanyi itu baru nanti berdoa bapak. Kemudian berdoa, nah itu ketika berdoa pun harus maksudnya kayak ya ikut berdoa gitu loh. Jadi kayak harus kalau misalkan di umat Kristen ini kan misalnya berdoa bapak kami kan seperti ini gitu ya, merem matanya itu jadi sampai akhir itu harus merem karena kalau melek sedikit langsung tutup mata gitu ya kalau anak-anak ya. Tapi kalau bapak ibunya udah pada ngerti semuanya dan aku jadi belajar banyak juga kan di sana juga tetap oh ternyata ada tahlilan juga kalau umat Kristen itu tetap ada 40 hariannya gitu ada. Iya jadi kayak kemarin itu pas kita 2 minggu sebelum kita datang itu emang kampung lagi berkabung karena kepala desa sedang meninggal. Jadi pas kita ke sana itu 40 harian kepala desa. Nah, jadi kayak udah beneran 40 harian tuh kayak tahlilan tapi yang mimpin dewan gereja gitu. Dewan majelis gereja nanti mimpin ya udah seperti doa dan sebagainya itu kayak jadi ada 40 harian ada berapa harian gitu loh jadi itu namanya 40 harian juga. iya disebutnya 40 harian gitu. Jadi tetap sama gitu dan aku sebenarnya pas udah makin terbiasa gitu sih kayak terbiasanya kayak ya sudah gitu loh kalau misalnya ada acara apa yang ternyata ada acara gereja kita bantu ikut masak-masak dan sebagainya gitu dan mereka juga sangat menghargai kami yang muslim gitu kalau misalkan sholat Jumat tuh ngerti jadi ada satu rumah yang biarin kosong buat yang cowok-cowok gitu tim sholat Jumat dan sebagainya juga ngikutin sembahyang kalau misalkan ini dan sebagainya gitu jadi kayak menurutku itu jadi kayak aku belajar tentang perbedaan dan maksudnya aku bener-bener ngerasa kayak perbedaan tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya loh karena ya cuma hanya untuk saling mengerti aja itu sih kalau buat Nah, kalau ini kayaknya beda banget ya sama Kak Salma. Iya, Kak Sasha sama Kak Salma beda banget nih. Aceh sama Papua. Beda banget. Nah, kalau dari Kak Salma sendiri, kira-kira gimana Kak? Kayak pengalaman apa sih yang lumayan berkesan gitu buat Kakak? Oke, mungkin ya itu ya akan jadi sangat beda gitu dengan saya yang di timur, yang di Papua, di ujung timur sana. Aku di Pulau Nasi di Aceh gitu, yang ya di Aceh pun teman-teman tahu sendiri itu mayoritas Muslim seperti itu, mayoritas Muslim dan ya begitu. Mungkin apa ya? Mungkin karena mereka itu di sana sudah diajarkan keislaman sejak dini gitu ya. Jadi anak-anak yang perempuan itu sekalipun anak kecil itu sudah berkerudung, kemudian pakaiannya sudah tertutup seperti itu. Untuk hal-hal apa namanya mengaji dan sebagainya itu
sudah sangat piawai gitu. Mereka tuh sudah sangat cukup mendalami gitu. Jadi apa namanya, kayak sholat pun berjamaah itu tanpa disuruh mereka berangkat seperti itu. Jadi kayak memang apa ya, hawa-hawa keislaman itu sangat kuat di Aceh itu. Jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk ditanya apakah ada yang Kristen atau enggak, ada. Mereka tuh terbuka gitu untuk hal seperti itu, memang terbuka. Cuma yang di highlight biasanya adalah diusahakan tetap menggunakan pakaian yang baik dan berkerudung gitu. Walaupun Karena beda agama. iya, walaupun beda agama, karena di tahun sebelumnya pun itu terjadi gitu, dan itu memang harus konsekuensi 50 hari itu harus menggunakan kerudung seperti itu. Seperti itu. Mungkin yang bikin emes tuh di situnya gitu. Jadi kayak memang pendalaman Islam, apa ya, segi Islaman tuh ke anak-anak tuh sangat kuat gitu bahkan sejak dini gitu. Jadi kayak kita dari aku sendiri pun dengan proker-proker bawaan sastra Arab, Iya, maksudnya sastra Arab banget ya. dengan bahasa-bahasa dan Iya. sebagainya itu, ya itu cukup memudahkan seperti itu. Cuma tantangannya adalah, jadi awal-awal ketika aku mengajukan program-program bahasa Arab, bahasa asing dan sebagainya itu, yang membuat dikecam itu adalah karena di sana itu justru anak-anaknya belum semua tuh pandai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Jadi kayak awal-awalnya itu, kamu yakin mau mengajarkan bahasa Arab sedangkan mereka bahasa Indonesianya tuh belum lancar gitu. Jadi Terus kayak ngobrolnya pakai bahasa bahasa Aceh. Ah, Jadi kayak ada anak yang memang keluarganya ya itulah. Jadi apa ya, serta keluarganya mungkin membiasakan bahasa Indonesia dan sebagainya itu. Jadi ada beberapa anak yang memang sudah pandai bahasa Indonesia gitu. Jadi ditranslate gitu. Jadi kalau misalkan ada anak kecil yang itu ngomong apa gitu, dan dengan dialek mereka, anak kecil dengan dialek mereka dan bahasa Aceh itu sedikit sedikit susah gitu ya. Jadi kayak ya tantangannya tuh di situ gitu. Jadi aku tetap kemarin tuh apa namanya, tetap kekeh untuk mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris sedikit-sedikit ke mereka. Karena kalau bahasa Inggris itu sudah diajarkan ya di apa namanya, di sekolah-sekolah gitu. Jadi bahasa Arab tuh memang masih agak awam gitu. Jadi ya itu aku tetap kekeh untuk melaksanakan program itu ya sedikit demi sedikit lah, dan yang digunakan juga bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu. Kemudian kalau untuk proker-proker yang lain kurang lebih pemberdayaan sih. Dan di sana itu kalau di tempat aku tuh namanya desa tuh gampong sebutannya. gampang. Gampong. Ah, Gampong. Jadi di Pulau Nasi itu ada 5 gampong seperti itu. Nah, kebetulan di gampong aku ini itu lumayan banyak gitu anak-anak, remaja dan pemudanya. Nah, mungkin sama seperti halnya dengan Sasa itu. Jadi kayak di Pulau Nasi itu di setiap desa itu ada SD-nya. Tapi kalau untuk SMP sama SMA cuma ada di gampongku. Jadi gampongku itu bisa dibilang sebagai pusat di Pulau Nasi seperti itu. Jadi kayak SD, SMP itu hanya ada di gampongku gitu. Dan ya itu satu angkatan itu sekitar 20-an lah. Jadi satu SMP itu 70-an lah. Itu sama halnya dengan SMA juga, 80-an SMA. berarti ada SMA Kak? Ada SMA juga. Tapi ya itu karena mungkin beberapa kalau ada yang keinginan sekolahnya itu tinggi ya. Jadi kayak keluarganya juga mendukung gitu. Jadi mereka tuh ke Banda Aceh untuk melanjutkan SMP sama SMA-nya. Ke darat. Ke darat seperti itu. Nah, mungkin sama halnya seperti Sasa gitu. Jadi mereka apa namanya, banyak dari mereka itu yang tidak menetap di sana gitu. Justru mereka merantau ke Banda Aceh gitu. Tapi ya tidak sedikit juga yang tetap untuk apa namanya, memilih sekolah di SMP dan di SMA di sana. Seperti itu. Kemudian tadi terkait proker gitu, jadi aku karena di Gampongku itu banyak sekali anak-anak, remaja dan pemuda-pemudinya, jadi aku juga mengadakan kayak pemberdayaan remaja mungkin seperti, dan itu tuh kayak ada kreativitas gitu, kayak apalah meroncir lah dan sebagainya itu guna kayak apa ya, menyadarkan mereka untuk ini loh bisa nanti dijadikan UMKM seperti itu. Dan itu juga jadi biasanya kalau broker itu kita kerjasama secara individu, misalkan aku di bagian praktiknya, nanti temanku yang bagian eksekusi pengenalan UMKM, pengenalan merek dan lain sebagainya itu. Jadi kerjasamanya itu di situ kita seperti itu. Kemarin pun sampai ada yang udah seperti membuat produk baru itu dijual, dijajahkan sampai ada yang ke Banda Aceh juga seperti itu. Itu sih nggak jauh-jauh dari itu. Karena jujur kalau aku melihat sebenarnya aku melihat Pulau Nasi ini tidak sepulau itu awalnya gitu. Tapi ternyata memang pada saat sampai di sana tuh kayak yang beneran
ini tuh pulau. Ini tuh pulau. Kayak yang ya itu kita memenuhi kebutuhan juga harus nyebrang ke Banda Aceh. Warung-warung pun hanya 2 sampai 3 kedai aja. Jadi kita menyebutnya kedai di sana. 2 sampai 3 kedai aja gitu di pergampong itu. Itu pun tidak semua bisa terpenuhi dengan baik gitu. Jadi mungkin tantangannya itu di situ sih. Jika untuk harganya itu mahal atau justru Oh, murah? harganya iya Iya. cukup mahal. Sama kayak kasar Bensin itu 17.000 per liter. Wah, Wah, Itu bensin. Kalau di sana Masih 14.000. masih belanja. Saya tuh 17.000. kalau di Kak Sami Nggak tahu tuh liter atau ya, tapi botol sih. Jadi 20.000 itu apa? Botol Botol gede itu, gede. ya itu 1.000 mili lah. Satu Saya sama. 1 liter itu 20.000. Kalau yang saya 1,5 liter itu 25. Jadi hmm, ada botol penuh sama botol apa nggak penuh gitu. Itu aja Iya. takarannya gitu sih. Iya, kalau buat Tapi bahan kalau di sana- pokoknya. Tapi kalau di sini juga mahal, Iya, makanya kamu mahal. mahal. iya makanan Makanan mahal saat itu. Ayam lalap 35-40 ribu, Wih. es jeruk 15.000. Jadi kayak sekali makan 50.000. Ada peradaban. Tapi ada peradaban dia. Kalau di aku tuh bener-bener gak ada peradaban. Berpuluh nggak sih Sam? Jadi kalau itu Serius ini mah. kalau bener versi aku sekarang biar versi aku ketika kaya tuh jauhnya tuh langit dan bumi. Jadi kerjaan gue cuma mancing, berenang, molo-molo tuh kayak nyelam pakai tombak gitu loh, yang kayak gitu. Jadi kerjaan gue cuma itu. Jadi cuma ngajar, mancing, molo-molo, berenang gitu dan sebagainya. itu semuanya. Betul. Perempuan laki-laki ikut molo-molo itu. Wah, Nah terus kayak di sana tuh kan di sana cuma kalau di aku tuh cuma ada satu kios yang paling besar. Kios yang paling besar di sana adalah kios paling kecil di sana. Jadi cuma ada jualan ini air, terus kayak yang teh kotak ada, sari gandum. Jadi aku tuh kalau jajan tuh jajan sari gandum itu harganya satu tuh 15.000 sari gandum. Ini harganya 10.000. Nah di sana itu kan airnya air rebus dan gak semua orang tuh bisa minum air rebus kan. Dan ada air rebus itu kalau aku sendiri ngerasanya kayak kapur banget gitu loh. Jadi ada hari dimana ini enggak. Kalau kita nyebutnya air smoky. Nah ini kadang-kadang ada yang smoky ada yang enggak. Jadi kadang-kadang kalau enggak ya udah kita beli air ini kan. Dan kalau untuk kios berarti sehari 3 botol tuh 30.000. Jadi uangku tuh habis di situ di kehidupan itu. Dan kayak di sana tuh kayaknya peradaban cuma ada kayak pastel ada pastel namanya Panada yang jual pastel, es ada es, tapi kayak Senin Kemis kalau ada yang jadi dari darat bawa es gula aja kan gak ada kulkas, itu tuh gak ada listrik, gelas gak ada listrik, jadi pakai genset. Jadi kalau ada bensin nyala genset, kalau nggak ada ya udah gitu. Di sana tuh kayak gitu. Nah jadi nggak ada kulkas kan. Jadi kalau orang dari darat bawa es, maka dijualnya tuh sampai esnya cair itu loh. Kalau ada es cair berarti esnya habis gitu. Jadi jualnya Senin Kamis kalau jual es. Padahal di sana panas jentreng gitu loh. Nah itu sih yang kayak menurut aku kayak apa tadi? Pokoknya intinya kayak aku tidak menghitung peradaban tuh kayak makanya pas dari darat, pasti dari pulau ke darat, terus kita tuh masuk minimarket. Ya. Itu semua orang kayak masuk peradaban. sumpah ada ini, sumpah ada ini kayak aku nggak pernah gitu. Jadi kayak selama sebulan tuh kita bener-bener ya bener sama bener-bener rasanya di pulau yang di pinggir pantai terus kayak di sana tuh botak tuh tinggi tuh yang tadi gitu langsung kayak di pulau kayak oh ya udah gitu dan bener-bener kayak bergerak-geriknya. Jadi kalau kesana ada jual sayur kah gitu. Nah gini kalau misalkan di pulau itu ada dua orang itu yang akan mengelilingi yang akan mengelilingi pulau. Jadi nanti jadwal kapal itu jam 8 pergi ke Banda. Jadwal kapal bot ya, jam 8 pergi ke Banda, balik ke Banda tuh jam 2. Jadi sekitar jam 4 itu balik lagi ke pulau. Nanti setiap jam 4 Pak Maliki sama Bang Pudin ini muter. Jadi kayak menjajakan gitu. Tapi gila itu mahal banget. Kayak satu ayam utuh itu kalau misalkan aku tuh kemarin beli 1 kilo kan di Banda Aceh waktu itu 30.000. Tapi kalau di BPN itu 70.000, 60.000. Dua kali Buat bensin motor juga. Dan itu juga bayar kebutnya kan, Heeh. musim-musimnya kayak gitu. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan juga kadang udahlah dirtis sekalian butuh apa satu tim kayak gitu. Jadi nanti dibagi. Kalau itu nggak ada nanam kayak gitu kok Kak. Ada kemarin itu kalau di Aceh itu lagi kemarau dari bulan 1 kemarin. Dari Januari. Ya kita nyebutnya tuh gitu. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Jadi dari bulan 1 tuh beneran yang enggak hujan gitu. Jadi kayak panas, gersang. Kita dapat sawah-sawah tuh sawah-sawah yang kering gitu loh. Padahal katanya kalau lagi hijau ini cakep Kak, kayak gitu-gitu lah. Tapi itu kita dapat yang pas gersang-gersangnya gitu. Itu jadi bapak-bapaknya itu, nah karena di Apung itu di Gampongku itu kita sama-sama dapat pantai dapat sama daratannya sama sawah-sawahnya itu dapat. Jadi
ketika itu bapak-bapaknya lagi pada nganggur gitu, soalnya kekeringan kan. Jadi mereka petani tidak bekerja, mereka melaut gitu. Nah, kalau di aku sama sekali nggak ada yang jualan bahan pokok tuh nggak ada. Tapi Nggak ada yang sama nanam sekali. juga ada nggak Kak? Yang Kalau maksudnya nanam mereka sayuran? punya ada kampung ada. Kampungnya kan hutan. Jadi kayak muncul di hutan, terus kayak ada betatas tuh kayak ubi. Nah itu ada. Terus kayak sayur-sayur tuh dikit banget di sana. Jadi kayak harus ke darat dulu baru dapat sayur. Nah kan nggak ada kulkas nih. Jadi kita tuh sistem makannya aku nggak tahu beda. Jadi kita tuh udah emang MOU sama Pemda. Jadi yang buat jadi Pemda tuh yang beliin bahan makanannya. Nanti mereka harus drop ke pulau terus ya udah buat 2 minggu gitu. Nah tapi kan di sana nggak ada kulkas itu. Jadi pakai ice box cool box yang es batunya tuh akan cair selama 4 hari gitu. Misalnya di cool box kan es batu bakal cair. Sedangkan kan ada ayam, ada ikan gitu kan, ada sayur mayur, ada cabe. Jadi tuh harus kalau cabenya tuh harus maksudnya dijemur, jadi sampai kering-kering gitu. Terus kalau misalkan nanti sayur-sayurnya tuh jadi kalau datang makanan berarti harus dimasak yang cepet basi itu harus dimasak. Kayak tahu-tahu berarti malam itu ketika bahan makan datang tahu tuh harus udah digoreng karena nggak bisa tahu bertahan semalam tanpa cold box gitu kan. Nanti kalau yang ayam berarti besoknya ayam. Jadi kalau datang makan itu langsung kaya karena makanan itu harus langsung dimasak gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak udah hari keempat, hari kelima tuh udah tinggal yang kayak sebek kaleng, tempe ya. Tempe juga kayak jagung atau kayak kangkung atau kayak kangkungnya tuh udah layu-layu atau wortel yang udah kering-kering kentang tuh yang masih bisa tuh yang kayak gitu. Cuman yang kayak yang lain tuh nggak bisa. Nah, pernah suatu hari jadi kayak Pemda tuh emang lagi riweuh ngurusin karena bupati kita ganti ketika kita lagi KKN itu tuh nggak dikirim bahan makanan udah habis terus gimana Pak? Terus kita udah kayak bener-bener gak ada apa guys, bener gak aku makan sama tiktok nasi dan kita kayak ini bener semiris itu. Akhirnya kita kayak udah belinya ikan, paling bisa kemakan tuh belinya ikan, jadi kayak tiap hari makan ikan. Dan kayak mau di sana tuh tahu kita tuh kayak dibuang di pulau kalau istilahnya, jadi kayak ya udah ke pulau gitu dan sebagai kayak mau kayak ih kasihan banget masa nggak dikirim makan lagi gitu tidak, karena emang Pembanya lagi riweuh susah dihubungi. Akhirnya mamanya kayak masakin buat kita, jadi kita tinggal datang ke rumah mereka, kita makan ikan kan, bakal ikan apa gitu. Kata mama iya kalau mama lapar berarti anak pun lapar gitu. Jadi kayak kita makan, jadi beberapa hari itu kita tuh banyak ditolong sama mama sama warga saat kita udah nggak punya bahan makanan gitu. Jadi bener-bener Sedih banget. Sedih banget ya. Ih, beda banget ya ceritanya. Kayaknya tadi aku dengar kalau Kak Sam itu kabarnya aja sampai ada Asia. Gimana ceritanya Kak? Gitu aja sih. Iya. Coba ceritain dong Kak. Ini agak pokoknya gak relate. Kakak gue itu di kota kabupaten. Jadi yang jadi kota impiannya mereka tadi itu ya itu aku tinggal di sana. Ceritanya ada pulau itu lah aku di sana. Karena aku juga sempat ke pulau dan ya seperti yang diceritakan bahwa ada listrik, makanya juga harus ke darat gitu kan, harus nyari makan ke sana. Kakakku tuh di kabupaten kota. Jadi yang kalau mereka cerita, orang-orang cerita itu tuh susah gitu. Bro, nggak relate gitu. Teman-teman gue itu tahu beberapa orang itu mereka waktu datang ke sana, mereka tuh ada yang bawa beras, ada yang bawa banyak lah, ada 9 dan sebagainya. Ternyata sampai sana, loh, kok minimarket banyak banget gitu, kok jaringannya kok gede, ya itu, wah, udah curiga. Nah, ternyata emang bener kita di drop di situ, bener-bener dari kantor kabupaten itu cuma paling 5-10 menit lah, 5-10 menit yang ini kita bener-bener di kota ini. Dan yang bikin sangat-sangat gak relate adalah aku dekat kemana-mana tuh dekat, ke toko juga dekat, mau nyari makanan apa tinggal nyari, komunitasnya itu agak mahal. Dan makannya itu menurutku hambar ya, sebagai orang Jawa di sini hambar, bener hambar. Dan yang mungkin fun fact-nya untuk KKNku itu adalah karena kita di kota, kita itu lebih banyak ini mungkin plus minus aja sih. Jadi nggak banyak bersentuhan dengan warga gitu. Jadi lebih banyak malah ngurusi kebijakan yang di pemerintah. Kita jujur aku sebagai koordinator unit itu hari-hariku dihabiskan koordinasi ke dinas-dinas. Jadi aku yang koordinasi, yang lain unit biasa aja. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang mungkin bisa dibarengin atau mungkin rekomendasi kebijakan, itu aku dan orang-orang yang jurusannya berkaitan yang ngurusi. Jadi saya sebagai sastra Arab harus menjadi orang visipol dalam 2 hari gitu. Itu yang menurutku ya bisa dibilang capek juga gitu, karena bisa dibilang hampir setiap hari. Dan liburan kami satu tim yang udah diagendakan, udah ya kita siap weekend mesti liburan gitu, itu nggak jadi. Kayak cuma berjalan 2 minggu awal kita ke pulau 1 kali 2 kali, terus setelah itu udah hektik ngurusin program kerja. Dan
di minggu terakhir bahkan kita ngurusin festival gitu. Yang dimana festival itu kita mitra sama kementerian juga yang itu bisa dibilang festival yang cukup gede. Ya itu adalah festival kedua setelah 10 tahun terakhir di Garuda. Jadi selama 10 tahun terakhir itu nggak ada namanya festival. Itu adalah festival kedua. Dan itu festival kebudayaan yang tadi aku bilang bahwa kami berhasil menghidupkan budaya yang kami namakan itu festival pijar di Bolamo. Di Bolamo itu apa ya? Mungkin istilah rumah besar, rumah kita bersama. Nah kita membuat pijar dan itu kemarin didatangi oleh ketua aliansi masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, datang budayawan, pelestari adat juga, pemuda adat, mereka datang semuanya. Mereka ya bersalaman lah sama kita bahwa terima kasih udah berhasil menghidupkan pijarnya. Itu apa yang menurutku itu sangat-sangat berkesan. Dan ya tapi tadi finishnya adalah kita di kota, nggak dilihat kalau misal dia cerita dari pulau gitu. Tapi aku tahu kalau di pulau ya kayak gitu. Karena beberapa kali juga kita ke pulau gitu kan. Ya yang nggak ada listrik, yang di sana nggak ada orang muslim, nggak ada motor, yang cuma kampungnya sepetak jalannya satu gitu kan, itu juga ada. Jadi ya tahu tapi sorry ya nggak ikut. Nah, terus karena aku sebagai koordinator unit, di awal tuh dipesan nih, tolong yang koordinatornya jangan di desa ya, kamu tinggal di rumah dinas sekda karena betul sekda itu Koordinator itu berarti kakak aja. koordinat Satim UGM dan kebetulan waktu itu malah dipasrahi untuk menjadi koordinator tim KKN kolaborasi. Jadi di Univ itu aku dimulai sebagai koordinatornya. Jadi tolong ya koordinatornya di rumah tinggalnya di rumah dinas gitu. Jadi rumah dinasnya benar-benar ya tahu lah ada AC, makan tinggal, Pantesan. beli Wah, gitu. iya, enak Terus banget ya. ya kamunya ada backupnya gitu. Gitu. Jadi Flexing mulu gitu. Berarti itu kakak doang. Teman-teman kakak? ada beberapa yang lain tapi yang tinggal itu ada syaratnya harus bisa nyupir mobil karena kita kan kendaraannya itu nggak ada motor, ada motor cuma 1-2 aja. Jadi kita itu difasilitasi mobil 4 dan Wih. 3-4 mobil lah, 3-4 mobil yang mana harus Wih. kan ya yang tinggal di rumah dinas harus orang yang bisa nyetir. Jadi ya syaratnya itu sih. Wah, kayaknya gue harus bisa belajar menyetir mobil dari sekarang. Wih, belajar kapan lagi coba kakak yang dikasih motor? Asli ada beda. Iya, tapi minusnya itu kita cek mobil doang nggak dikasih bensin. Soalnya bensinnya kan mahal ya. Tuh. Aku mau nanya dong. Kan tadi kakak udah cerita tentang tantangan-tantangan sama KKN. Nah, gimana cara kakak-kakak ini mengatasi tantangan tersebut? Nah, barangkali bisa jadi motivasi atau arahan kita ke depannya nih. Kita mulai dikasih Alma deh, boy. Tantangan Oke. gimana cara menghadapi tantangan? Kalau aku sendiri ya, sebenarnya kakak itu gak usah diambil berat lah guys. Itu Tapi berat gak sih Kak, kakak itu? Sebenarnya kalau dilakukan itu kayak yaudah gitu kan. ya terima udah aja. gitu. Karena gini, Berat gitu mungkin ya. ya tergantung masih dari awal ya. Ya tidak lepas kita membawa nama alma mater juga, itu kan juga menjadi beban tersendiri gitu kan. Cuma dalam konteks menjalaninya ya wes dijalani lain. Soalnya kamu tuh harus menurutku tuh ya, kamu tuh harus enjoy guys selama KKN itu. Karena ya kalau dari aku sendiri yang hidup di pulau gitu ya, kalau misalkan nggak enjoy, nggak makin stres, nggak makin mumet kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah dijalani aja, serawung aja sama warga. Karena itu tuh kalau aku sendiri tuh merasanya justru itu obatnya gitu loh. Kamu capek prokeran, capek ngapa-ngapain. Tapi kalau udah gabung sama warga, kamu udah itu bakal menemukan keluarga baru, terus juga kayak ya itu melatih komunikasi juga sama masyarakat, apalagi itu dengan budaya yang baru gitu. Banyak sekali hal-hal baru, mungkin kayak kata Sasa itu kita juga belajar dari masyarakat di situ gitu loh. Karena pertama kita budayanya beda, kulturnya beda, bahasanya beda, kebiasaannya juga beda. Orang pulau dengan orang kota, maksudnya tanda kutip ya, itu juga beda kayak gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa kita pelajari, dan di situ justru dalam sehari-hari itu yang menjadi hal-hal yang berharga itu di situ. Momen-momen berharganya tuh justru hal kecil yang terjadi di sehari-harinya itu gitu loh. Itu jadi mungkin kalau ditanya bagaimana tadi Menghadapi tantangan. menghadapi tantangan itu,
dibawa enjoy aja KKN itu, dijalani, Keren. gak usah dibawa berat gitu, tapi ya tidak melepas tanggung jawab juga. Kalau dari Kak Sasha sendiri yang tadi udah kayak jauh dari pulau segala macam peradaban, gimana sih cara menghadapi tantangannya? Ya sebenarnya aku mengekskludkan ya, nggak ada listrik itu menurutku sekarang bukan tantangan. Nggak ada listrik itu bukan tantangan, tidak lihat motor sama sekali itu nggak bukan tantangan. Hidup dengan pasir, karena kan keluar tanah, keluar behel itu pasir. Jadi itu kasur tuh pasir. Pasti selalu berpasir. Itu menurutku bukan tantangan ya. Jadi kayak mungkin tantangan terbesar di sana adalah bagaimana aku bisa fit in sama masyarakat. Karena sebenarnya yang aku pelajari, they don't need us. Sebenarnya mereka tuh nggak butuh kita. Kalau aku ya rasanya, mereka tuh udah bahagia dengan hidup mereka. Jadi kalau misalkan kita bilang wah mereka tuh nggak ada listrik, berarti itu terbelakang. Menurut aku enggak. Kayak oke, mungkin menurut modernisasi versi kita nggak ada listrik dan nggak ada HP itu kita tidak bisa apa-apa. Tapi mereka bahagia dengan itu. Jadi aku refleksi juga kalau misalkan ternyata itu bukan tantangan, dan saya merasa itu bukan tantangan waktu itu. Nah mungkin tantangannya adalah aku bagaimana fit in sama orang itu. Cuman fun fact aja, aku nggak pernah homesick selama 1 bulan. Beneran nggak? Nggak pernah homesick, aku nggak pernah sampai Sehari 2 sekarang. hari gitu? Nggak pernah sehari, aku nggak pernah nggak betah. Jadi aku tuh betah banget. Aku tuh naik hampir 3 kilo di sana. Kayak saking senengnya aku ngerasa kayak aku seneng banget, kayak itu adalah waktu yang paling happy aku ngerasa di hidup aku tuh, ngerasa paling happy itu di KKN. Karena kayak bener-bener mungkin pada saat itu masyarakatnya aku ngerasa kayak bener-bener nerima aku banget, nerima semua timku, dan kayak bener-bener di rumah kedua aku kapanpun sampai kapanpun, kayak bener-bener mereka kayak jadi masyarakat ya. Oh ternyata ada yang orang-orang yang nggak kenal aku tapi baiknya tuh baiknya minta ampun gitu. Jadi menurut aku salah satu cara aku menghadapi tantangan itu adalah karena ada mereka sih, karena ada masyarakat Liki gitu, yang bener-bener mereka yang kayak support dari A sampai Z gitu. Dan kayak itu sih yang bikin aku kayak suka KKN, kayak masih gawat KKN, masih nentuin sekarang, masih kayak sering-sering ingetin, ngomong tadi juga kayak ngerasa iya aku ngerasa sedih gitu karena aku udah nggak di sana lagi bareng mereka gitu. Jadi kayak ini salah satu cara aku ngadepin tantangan tuh adalah dengan kayak berbaur sama masyarakat. Itu bener kata Selma, kayak obatnya tuh makan gitu. Emang capeknya sama mereka, misalkan aku ngajar nih pagi dari jam 7 sampai jam 12 FYI. Jadi prokerku tuh emang dari awal tuh ngajar. Tapi itu kan kalau misalkan di yang lain tuh kayak ya udah ada gurunya ya. Ngajar tuh kayak ya udah, misalkan aku lagi pengen ngajar kekerasan seksual, berarti hari itu aku ngajar. Nanti gurunya enggak. Di sana tuh ketika gurunya tahu kita ada KKN, gurunya tuh enggak datang selama 60 hari. Jadi kayak nggak ada guru di sana. Nah Berarti jadi harus kita yang megang gitu lah. iya, jadi kalau kita udah di sana kan kita nggak bisa ngeliat anak-anak nggak belajar kan. Jadi kita tuh ngajar. Aku itu selama 60 hari itu gak libur dari Senin sampai Sabtu. Itu program dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu ngajar anak. Nah itu kan capek banget ya. Anak-anak di sana kan nakal yang takut. Jadi emang Emang udah negara ya, tapi memang iya, jadi kan mereka tuh selalu Nakalnya tuh gimana? Kak? Nggak bisa Selalu diangkat. iya, kayak nggak bisa. Jadi mereka tuh attention span-nya pendek, aktif banget. Jadi nggak bisa kayak duduk, nggak bisa kayak harus naikin suara dulu baru kayak duduk semua. Kan mereka suka teriak-teriak kan, atau mereka teriak-teriak. Nah itu sih yang bikin kayak capek banget. Terus kayak jadi sekarang kan anak-anak kalau nakal ya masih pakai kekerasan, kayak masih dipukul lah, masih dengan cara yang lama gitu. Nah kita kan pengen nggak ada lah pukul, nggak ada berkan, jadi kayak senyum, jadi kakak-kakak yang baik, tapi nggak bisa gitu. Emang kan capek ya sampai jam 12 makanya anak-anak pendidikan tuh biasanya pas kita pulang ke pondokan tuh kayak orang-orang tuh pada kayak kasihan banget sih kan, kalian kuat banget gitu. Kayak kita udah diem, jadi jam 12 tuh anak-anak pendidikan sampai rumah tuh udah kita diem semua, diem tiduran, habis makan sih kita diem aja, diem kayak gitu tuh kayak tenaga. Nanti jam 3 itu kita ngajar lagi Jam kelas 3. sore. Iya, jadi tuh karena salah satu program kerja pendidikan tuh di aku ya, itu ada festival anak-anak. Jadi di sana kan, kalau di sini kan ada yang salmon, pentas ini. Di sana tuh nggak pernah namanya mereka tuh tampil tuh nggak pernah. Makanya itu adalah program kerja yang kalau di pendidikan yang paling diapresiasi. Karena ternyata orang tua tuh baru tahu kayak, oh ternyata anakku tuh bisa nyanyi ya, anakku tuh bisa main peran ya gitu. Karena mereka tuh nggak pernah ada di SD-nya tuh. Jadi SD-nya tuh bagus, maksudnya baru kursinya bagus, tapi nggak ada ruang guru. Jadi kayak tata manajemennya jelek gitu. Jadi kayak kurang baik data manajemen. Akhirnya kayak itulah yang bikin kayak sekolahnya tuh kayak gitu. Dan itu masalah guru terbesar, pendidikan terbesar di Papua adalah absenteeism. Jadi guru yang gak hadir. Akhirnya ketika itu guru gak hadir, kita ngajar di sini. Nah itu menurut aku tantangan terbesar untuk kayak gimana caranya. Dan tapi ternyata itu walaupun pagi siang capek, sore itu nanti ngajar lagi anak-anak ngelatih nyanyi. Sampai pernah ada yang ngambek gak mau latihan, habis itu kita diancam. Jadi dia tuh pakai kata pel, kayak pelin kita kan. Biasa kita marah-marah kan.
aku nggak mau ikut nyanyi, dia nggak mau, habis itu dia pergi, dia bawa katapel, jauh dia kayak langsung kita mau di katapel gitu kayak ada apa dan nangis ada yang nangis gitu kayak kenapa sih? Terus kita mau diketapel sama dia gitu. Pernah satu hari dia bawa tombak kayak dia mau bawa tombak kayak dia emosi, dia kayak bawa tombak kayak menunjukkan kalau dia tuh kuat gitu. Kayak kita juga kayak ketawa aja gitu kan, cuman kayak seru banget itu. Cuman kayaknya emang obatnya walaupun capeknya mereka tapi ya obatnya mereka. Jadi kayaknya menurut aku tantangannya adalah yang aku cara ngadepinnya adalah karena tantangan masyarakat. Wah, itu pengalaman berharga banget di bawah tombak sama Iya, anak muridnya. Unik sih. Unik Kayaknya banget itu. sejauh ini belum pernah nemu anak bawa tombak deh. Iya, bener banget. Terus semuanya histeris, semua anak histeris pada kita sebenarnya aku kan kayak maksudnya kayak pengen karena anak kan bisa ini bagian sana karena gimana itu dia bawa tombak kan saya aku kayak oh enggak usah tahu gitu padahal dia udah kayak ini takut banget anak kecil kita molo-molo gitu loh ya kan gue kena maaf enggak ya maksudnya kayak cuma gitu lah kayak bercanda-bercanda cuma dia kayak marah-marah bawa tombak gitu yang bawa ketapel juga gitu jadi kayak emang di sana nggak bisa kalau ngomongnya kayak gimana adek soalnya kalau nggak gitu nanti adek-adeknya nggak dengar atau kayak teriak jadi kayak seminggu pertama kita lembut lemah lembut tapi pas udah seminggu kesana kita udah disebut jahat Itu kasih. disebut jahat gitu karena kita selalu menaikkan intonasi karena saking kayak kesabarannya udah kayak gitu tapi seru loh kalau dari aku. Jadi Kak Sai gimana kan? Aduh, makanya Udah ada mobil. lain gitu. Tantangannya ini sih paling apa? Awalnya tuh galau kayak wah ternyata kota ya. Kayak tuh bingung. Oh, dikasih mau tahu malah galau gitu ya Kak? Iya, malah galau karena kita mau program apa gitu. Karena ekspektasi kita bahwa kita datang ke sana sama warga desa yang berbaur gitu kan. Karena memang pengen belajar gitu, pengen gabung sama warga. Tapi karena kalau sana ternyata kota, orang lain itu kerja semua. Senin sampai Jumat itu kan kerja. Sabtu Minggu ke kebun, kalau nggak ke gereja. Udah jadi waktunya itu kayak habis mereka waktunya habis sendiri. Jadi kita bingung program gimana programnya. Terus apa di kota kita mau ngapain gitu kan. Sedangkan di kabupaten kan di dinas kan kita ya mau ngapain karena mereka udah ada program kan sebenarnya. Ya kita akhirnya aduh gimana ya biar kita itu nggak cuma KKN toh maksudnya KKN itu secara administratif ya kita menyelesaikan 2 hari dengan syarat-syarat dan sebagainya biar nggak cuma kayak gitu aja gimana caranya biar ini tuh berlanjutan karena kita itu mencari gimana caranya kok kita biar memberikan dampak yang memang benar-benar dampak gitu biar ada berlanjutannya biar memang mencari hal yang kira-kira di menurut orang di sini itu menurut orang apa sana dalam daerah utara itu ini nih jiwa kita nih. Jadi kita memulai ternyata mereka itu masih memiliki rasa apa ya sense of belonging lah terhadap kebudayaan mereka. Ya karena memang mungkin faktor kota itu tadi waktu kami ke pulau gitu ada salah satu pulau namanya Pulau Katara itu pulau adat. Wah, yang benar-benar kalau kamu masuk ke sana itu langsung wah gini ya ternyata adanya gitu. Jadi benar-benar rasa itu ada di sana. Oh apa ini aja ya kita apa yang kita angkat. Jadi ternyata memang benar bahwa ini yang budaya itu yang mereka memang menjadi ruhnya mereka. Kalau saya pakai istilah itu mereka ini menjadi ruhnya menjadi jiwanya mereka. Tetapi karena memang sudah lama sekali tidak diangkat oleh Pemda atau mungkin oleh warga-warga di kota. Memang di kota itu cenderung menurutku lebih modern daripada di sini bahkan lebih modern daripada kecamatanku yang di Cilacap gitu kan ya bisa aku bilang lebih kota daripada rumah tinggalku gitu. Makanya apa kita mengangkat budaya aja ya akhirnya memang yaudah kita fokus ke budaya kita menggait para pemuda-pemudanya jadi kita itu kakaknya kabupaten jadi nggak based on apa desa gitu Bisa. kita desanya 4 tapi akhirnya kita tuh kalau ada program kerja misal program kerja UMKM nih UMKM wah UMKM kayak gini gimana ya karena di 4 desa ini nggak ada hari kita keluar kecamatan yang mana setiap keluar kecamatan itu 2 jam harus nempuh 2 jam dan itu jalannya kan nggak mudah ya. Jalan itu bisa dibilang nggak bisa dilalui manusia berarti jadi itu ada ngelawatin gunung lah jalannya bebatuan gitu itu Jalan kaki Kak. itu pakai mobil ya kalau mobil-mobil timur dan mobil Hilux yang memang Iya. seharusnya ya gitu jadi akhirnya kita tahu ya kayaknya karena kalian kota ya udah mencari kebutuhannya walaupun nggak ada di desa yang tempat kita tahu kayak ini nyarinya di luar terus mencari yang menjadi apa ya
jati diri mungkin bisa lebih ke sana mungkin. Dan kalau misal tantangan pribadi, hmm, menurutku yang sangat menjadi tantangan adalah menjadi koordinator untuk KKN kolaborasi yang mana 3 univ dan di akhir ada kesan baik gitu. Karena pada awalnya aku nggak percaya bahwa loh ini beneran ya ternyata KKN kolaborasi, ternyata datang bener-bener 2 univ yang lain datang gitu. Dan di akhir ternyata aku rasa berhasil karena berhasil menggait perhatian 2 univ lain yang mereka minta tolong ya tahun depan kita mau gabung. Jadi tahun depan itu mereka minta gabung, jadi bakal ada 5 univ dalam satu KKN. Wih, Itu suatu apa ya tantangan yang ternyata kok bisa ya bisa dilewati. Kalau yang kayak bensin mahal atau mahal ya udah kamu murah lagi Iya. gitu kan. Iya, Iya, kalau nggak mau kan daripada nggak hidup gitu. Gitu ini sih. sih Kak, ada sebenarnya ada beberapa temanku juga yang nanya buat kelompok itu tuh saing type classroom. Soalnya kan kalau nggak salah tuh kalau sasaran tuh nggak boleh semuanya sasaran gitu kan Kak. Harus beda-bedanya itu gimana sih kira-kira Kak? Kayak yang ketentuan khususnya Kak atau gimana? Ada ya kok. Dari aku dulu ya. Biasanya itu tim pengusung adalah orang-orang yang memang punya apa ya circle dari apa ya biasanya bukan circle organisasi Iya. atau mungkin kelompok Punya relasi gitu. bisa relasi dari lulusan yang SMA atau mungkin kenalan sih. iya kenalan bahkan ada yang temanku itu dia satu kos lihat Satu oh pos kamu ya, saya Kak, tag kamu agar oh bikin tim makan yuk Nah, itu iya, ada udah itu ada ada gitu. nah ada yang misal event nah itu kenalannya dari situ nah kalau komposisi sebenarnya nggak ada batasan secara khusus cuma biasanya tergantung kebutuhan daripada tempat itu sendiri. Kalau misal di tempatku karena basisnya rempah jadi kita lebih mengutamakan karena FIP paling biasanya yang dilihat di antro secara paling dua itu pariwisata gitu. Nah terus kalau dari agro biasanya ke yang pertanian gitu. Itu sih jadi tergantung tema apa yang dibawa. Kalau di tempat rempah ya, ya kita jurusnya ke sana. Gitu. Jadi jurusannya sangat-sangat fleksibel dan sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada ketentuan pasti. Cuma biasanya itu menurutku ning yo pantes ae. Lah misalnya di KKN-ku masa orang Rempah jurusannya sasarannya 2 di lapangan itu terlalu banyak atau bahkan misal 3 atau 4 orang terlalu banyak. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih batasan. Tapi menurutku kayak kan biasanya tahun-tahun saraf nih kayak aduh kalau jauh-jauh misalkan daftar di tempat yang jauh itu kayak aduh aku ini tempatnya maksudnya Kristen biasanya aku sasaran udah dilihat biasanya dilihat tuh antro atau misalnya dilihat tuh sejarah misalkan kita kadang-kadang thanks duluan banyak yang ceritakan gitu cuma menurut aku ketika besok misalkan teman-teman ada teman-teman di sini juga besok yang kayak mungkin dari awal tuh nggak sama tim udah nggak sama tim cuman mau daftar gitu ke berbagai macam itu selain teman-teman jangan maksudnya jangan tensi dengan sesarapnya tapi teman-teman juga tunjukkan kalau misalkan di luar sesarap tuh aku mampu ngelakuin ini misalkan kayak misalkan besok Nisa atau dulu udah pengalaman banyak event nih ada satu kakaknya kayak dia bakal banyak eventnya gitu nah mungkin bisa tunjukin kalau ternyata aku punya banyak event loh bisa aku bisa pegang event gitu jadi menurut aku kayaknya selain prodi karena nanti ya, emang itu ya lebih ke administratif ya kalau Iya. prodi cuma menurut aku Di lebih kayak lapangan itu ya lebih ke soft soft skill. skill kayak kamu tuh bisa apa gitu jadi Iya. selain kamu sel jurusan kamu kayak gitu soalnya aku pernah tensi dulu kok kalau itu kayak aku loh anaknya sekarang masa kamu tetap mau ngajak aku dan sebagainya cuma kayak ternyata kamu pernah gini aku butuh orang gini jadi kayak tunjukkan soft skill kalian oh ternyata aku bisa kok gitu dan sebagainya Bahkan ini pun diiakan sama ya DPL-ku ya dan kayaknya di semua juga kayak gitu jadi sebenarnya yang dilihat itu lebih ke soft skill kalian jadi kalau misalkan sastra tapi nggak bisa A kan ya ngapain gitu jadi yang kalau misal karena aku base-nya di desain dan jadi apa video editing gitu jadi aku prokernya terkait dengan video editing dan lebih ke media lah intinya aku lebih bantunya ke media dan itu pun sebenarnya diiakan sama DPL-ku dosen pembimbing lapanganku bahwa ya udah Mas Abi nggak usah khawatir mau Nusantara kalau misalnya memang concernnya di UMKM gitu misalnya atau di media ya itu emang ya di situ aja. Soft skill berarti pentingnya Kak. Iya. Justru kalau jurusan itu sebenarnya nggak terlalu dilihat sih, lebih dilihatnya kamu bisa kamu bisa apa yang bisa kamu lakukan di tim ini. Karena itu mungkin menambahkan ya itu lagi-lagi tuh kita melihat esensi kakak itu di situ gitu loh karena kita terjun ke lapangan masyarakat. Aku mau nanya lagi dong. Satu pengalaman berharga selama KKN itu apa aja? Bisa dikasih Waduh. satu pengalaman satu.
Satu pengalaman yang nggak bisa Paling dilupakan iya, gitu. gitu. Pengalaman Kak yang berharga, paling diingat, berkesan, paling. wah apa ya? Mungkin em aduh aku bingung jawabnya. Saking Dari banyak ya, sebelumnya saking banyak pengalaman maksudnya. Ini kayaknya aku mau sering banget aku cerita cerita cepet, tapi kayaknya satu pengalaman berharga bagi timku dan satu pengalaman berharga bagi aku gitu. Karena ini kayak jadi cerita sangat terkenal gitu. Jadi di timku ini ada suatu kejadian heroik di mana ada satu ibu yang melahirkan kan di pulau kan melahirkan kan abisnya ada susternya nih. Jadi di sana cuma ada satu pustu namanya pustu kan, puskesmas pembantu. Jadi di pulau itu cuma ada satu puskesmas, satu suster, satu polisi. Nah kemudian satu suster itu lagi nggak di tempat, jadi lagi di darat. Jadi ada yang mau melahirkan. Nah kemudian ada mas-mas koas, jadi di timku ada dua mas koas. Nah mas-mas koas ini lagi habis mandi, habis itu habis mandi habis makan gitu, beliau tuh tanya ke mama, ke padukannya, mama mau kemana? Nah mamanya mama kader, jadi mama yang ngurus posyandu. Ini ada yang mau lahiran, akhirnya oh saya ikut aja, saya biar bantu gitu. Nah kata sana pas dilihat sama, karena mas-mas koasnya udah tahu, udah pernah di objin, jadi udah tahu, pas dicek oh katanya ini bukan ketiga gitu. Berarti ini, tapi kalau sebelumnya ibunya ini riwayatnya anemia, makanya beliau harus dibawa ke darat untuk melahirkan di sana karena harus transfusinya di puskesmas yang benar-benar puskesmas. Akhirnya nyiapin pakai speedboat, berangkat ke sana karena perkiraannya tuh 4 jam lagi sampai melahirkan. Udah naik speedboat, siap-siap dan sebagainya, naik pas pas-pasnya ikut juga sama mama-mama posyandu. Pas jalan di tengah jalan di laut melahirkan. Wah, Akhirnya di situ ada banget. di apa namanya itu berberial di atas Samudra Pasifik ya. Wow. Saya kayak bener di apa ya sampai mama-mamanya teriak itu santan gitu. Habis itu matikan motornya, motor tuh speedboat, matikan motornya dimatiin. Jadi kayak mereka tuh apa namanya trauma banget bisa melahirkan juga tim sama mas-mas kelas juga melahirkan. Udah melahirkan di atas ini selama 20 menit sampai nunggu juga melahirkan, cepat melahirkannya. Habis itu nunggu plasentanya dulu sampai 25 menitan gitu, ada baru udah kayak udah melahirkan, plasentanya udah bersih dan sebagainya, baru kayak akhirnya balik ke pulau. Nggak jadi ke Nggak jadi ke darat gitu. Nah habis itu udah sampai pulau, nah terus habis itu pas sampai pulau mamanya langsung jebur ke air laut, karena di sana kalau habis melahirkan itu langsung jebur ke air laut. Berarti kita udah mikirnya aduh lukanya gimana baru melahirkan ya. Tapi mamanya langsung segar, habis itu baru pulang basah-basah, anaknya digendong mamanya yang lain, habis itu ke rumah, habis itu udah sapu-sapu dan sebagainya. Nah, itu kayak langsung sapu-sapu. Itu kayak sakti sekali. aksi heroik banget karena akhirnya anaknya dinamakan mas-mas kelasnya. Jadi mas kelasnya yang itu namanya Mas Ivan, jadi anaknya tuh namanya Ivan gitu. Terus namanya tuh Ivan Mauris Keno. Mauris itu nama yang motorisnya, yang bawa speedboatnya. Jadi Ivan Mauris Keno. Di sana karena kalau misalnya bantu seorang lahiran, itu namanya akan dipakai untuk anaknya. Jadi itu cerita yang banyak diceritakan kalau soal kakakku. Nah kalau soal aku sendiri kayaknya cerita yang paling berharga buat aku, kayaknya aku berhasil, aku melewati mercusuar perbatasan antara Indonesia dengan Indonesia dengan negara lain kan, maksudnya kan pulau. Jadi kalau muter sini kan aku di sini, kalau muter sini kan berarti di sini mercusuar satu udah negara lain kan, dan tuh kayak aku mengunjungi itu dan aku ternyata kayak aku udah di pucuk Indonesia gitu, padahal aku selama ini nggak pernah berpikiran ke sana gitu. Jadi kayaknya itu sih pengalaman yang paling berharga untukku atau untuk tim, dan aku ngerasa kayak ternyata aku ada di tempat yang sejauh ini. Jauh banget sih Kak itu mah. Jauh banget. Jadi ke Indonesia. Itu sih kalau dari aku mungkin apa tuh aku jadi kita kantor teknologi ya. Enggak mungkin sebenarnya pengalaman itu tuh ya itulah kumpulan dari kesalahan yang sama warga-warga itu tuh benar apa yang membekas gitu loh aku, sampai akhirnya kita yang sampai sejauh ini juga masih gagal move on gitu loh untuk sama orang-orang pulau dan sebagainya. Itu tuh terkaitannya keluarga itu sendiri bagi aku. Cuma nah iya mungkin itu pengalaman lainnya yang bikin aku gak lupa itu adalah aku ke Sabang sih, sama kayak Sasa bikin. Kalau Sasa di ujung timur, aku di ujung barat. Aku di Sabang gitu. Sampai di titik di mana aku berdiri di depan ATM BSI yang tulisannya Anda berada di BSI paling barat Indonesia. Itu kebetulan sama, jadi kebetulan kesempatan buat ke perbatasan Papua Nugini. Jadi setelah kita pulang, kita jalan-jalan dulu kan, diajak sama pemdanya ke perbatasan Papua Nugini, dan aku mengambil uang di BRI perbatasan Indonesia Papua Nugini, dan aku masih simpen slipnya dan BRI yang aku pajang di kamar aku pernah ambil uang di BRI paling hidup Indonesia. Itu. Nah, ada satu kejadian lucu nih yang bikin aku gak lupa juga sama Sabang. Jadi Sabang itu
itu beneran masih hutan guys. Sabang tuh beneran masih hutan yang menurutku infrastrukturnya juga masih sebagai pulau wisata ya, gitu tuh masih harus dikembangkan banyak gitu. Tapi ya itulah Sabang tuh tetap ada di ujung Indonesia bagian barat gitu. Nah, tapi jadi kita pikirkan Sabang itu sebagai pulau wisata yang memang sudah berkembang besar gitu ya. Jadi kayak ya udah ramai dan lain sebagainya. Kita itu niatnya mau ke 0 kilometer Indonesia. 0 kilometer Indonesia, niatnya kita itu mesti pilih ceritanya. Dan nih, kita tuh kan nggak tahu medan di Sabang seperti apa ya. Nggak tahu medan di Sabang seperti apa. Kita dari kota Sabang itu, dari kota kita motoran, kok masih hutan ya? Kok masih hutan? Kanan kiri tuh bukannya hutan, itu tuh udah maghrib padahal. Kayak ya Allah kok masih hutan ya, kok masih hutan ya. Jebret. Aku kan yang ini, aku yang megang maps kan di depan. Duh, kalau misalkan aku kesasar ini, aku digeruduk ini kan satu tim, satu unit gini kan. Udah sampai sana, loh, ya udah nyampe tulisannya, udah nyampe gitu kan. Temenku yang di belakang, coba nengok kanan. Aku nengok kanan langsung, kita tuh udah sampai dan itu sepi guys. Beneran sepi 0 kilometer yang patungnya gede itu gak ada lampunya. Dan kayak sepi kayak yang, kita ini gak di dunia lain kan. Gitu. Ternyata ya itulah itu salahnya kita juga karena kita nggak disedia. Ternyata memang ada waktunya juga gitu di sana tuh dari malam tuh nggak disarankan untuk di sana gitu loh. Makanya kalau mau ke bermain main malam-malam itu ke kota Sabangnya gitu, bukan ke Pulau Kuala. Karena kalau Pulau Kuala kan memang harus ke ujung banget gitu kan. Tapi itu tuh beneran yang jadi pengalaman terlucu sekaligus dan gak akan terlupakan jauh-jauh ke Sabang. Tapi kayak 6 kilometer dan itu mati lampu gitu loh, gak ada apa-apa. Ya Allah, itu sih ke ujung barat Indonesia. Kalau mau Beda lagi ya. Ini mungkin beda sama ya, sama ujung-ujung itu di tengah. Ya ini, aku apa ya, penjelasan itu berhasil membuat festival di tengah ya. Yang mana festival itu sebenarnya kita nggak merencanakan dari awal. Dari awal itu kita karena dari Pemda itu sudah mengiyakan bahwa kita nggak ada jalan untuk festival itu Udamayanan itu. Jadi kita bakal yaudah kita dulu aja ya, jangan sampai membuat festival kalau nggak ada duit. Itu udah prinsip dari awal. Terus di minggu kedua, minggu ketiga kalau nggak salah aku iseng lagi kirim emailku sendiri. Aku ngirim tengah malam ya, dini hari jam 3 jam 4 karena kan ya itu tadi capek, siang udah muter-muter, malam itu masih kadang laptop jam 3 jam 4 itu aku ngirim email ke Jalur 4 itu salah satu program strategis Kemendikbud. Aku kirim email ke mereka selama 1 minggu, ada yang kontak balik gitu lah, dan diiyakan bahwa oke, program saya didukung. Dan disitulah yang menjadi semangat kita satu tim, bahkan semua tim ya, 3 univ itu lah ya, untuk menyelenggarakan festival. Yang mana festival itu benar-benar menjadi berkesan baik bagi warga-warga yang ada di Halmahera Utara gitu. Yang nggak cuma di warga aja, bahkan dari Pemda Budayawan itu mereka juga sangat-sangat menerima kami dengan baik. Dan menurutku itu bahkan menjadi momentum bahwa sebelumnya itu aku bingung, kita bisa dibilang kurang, aku merasa kayak kurang diterima gitu, karena kita seolah terpisah gitu dengan kayak ya kita putih banget dalam warga desa karena KKN itu kayak pisah banget. Tapi setelah adanya festival itu kayak kita benar-benar membaur di situ. Kemudian antara 3 univ itu yang awalnya bahkan sempat dievaluasi kalau itu kolaborasinya pada kelihatan. Nah, festival itu memang menjadi momentum bahwa semua orang jadi kerja bareng, kerja semuanya, dan itu tadi bahkan sampai ada 2 univ yang mau datang gitu. Itu suatu pencapaian tim dan juga sekaligus menjadi pengalaman berhargaku karena berhasil membuat event yang mana persiapannya kurang dari 4 minggu. Jadi kurang dari 4 minggu berhasil mengadakan festival yang menghadirkan orang-orang bahkan dari sudut Halmahera Utara juga datang. Ini tuh yang jadi Oke. Ini ada yang lucu, ada yang keren, ada yang wah juga. Mungkin terakhir nih Kak, mungkin ada sepatah 2 patah kata yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman yang akan KKN nanti. Mungkin dimulai dari Kak Anfisya terlebih dahulu.
apa ya, kayaknya ambil pengalaman baik-banyaknya, belajar sebanyak-banyak dari masyarakat, belajar budaya mereka, belajar cara kalau aku sih selalu mau belajar cara makan mereka, belajar cara minum mereka, belajar cara ngobrol mereka, karena menurut aku itu esensial. Maksudnya kayak kalau orang bilang KKN itu nggak, "Oh, ini anak-anak," ternyata KKN nggak sekarang nggak relevan karena anak-anak nggak bisa bangun dermaga gitu. Kan kita di sana bukan buat membangun, karena kita bukan, panjang tangan pemerintah, tapi kita adalah orang yang belajar dari masyarakat. Jadi menurut aku kayaknya banyak-banyak ambil pengalaman, banyak-banyak berbaur sama masyarakat, jangan pokoknya intinya kamu yang sebelum berangkat sama pas kamu di tempat itu adalah orang yang berbeda gitu loh. Jadi pastikan kayak kamu tuh selalu pengen belajar hal-hal baru gitu. Karena aku kadang-kadang nyesel, sekarang nyesel kalau dulu tuh kadang-kadang siang aku tidur siang gitu. Kayak sekarang nyesel karena kayak ih aku pengen padahal bisa ya kalau misalkan kemarin siang-siang aku tuh ikut mancing aja sama bapak atau aku ikut apa ya karena rasa nyeselnya tuh sekarang. Jadi yang pertama kayaknya ambil pelajaran sebanyak-banyaknya karena itu cuma momen sekali di dalam hidup kamu kau bertemu masyarakat baru dan diterima gitu. Nah, gitu mungkin kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Tasya. Mungkin boleh lanjut ke Kak Sari. Kalau dari aku eh berusaha untuk bisa bersatu dengan masyarakat gitu. Karena itu apa ya mungkin bisa dibilang salah satu penyesalan kalau itu karena di kota kan Iya. ya lagi-lagi nggak bisa apa ya bergaul dengan benar bergaul banget. Aku itu merasa menyesal ketika datang ke pulau gitu. Ketika ke pulau cuma nggak ada sehari tapi benar-benar langsung merasa oh ini keluarga. Ya kita datang dikasih apa makan bareng, guyon bareng juga, ya juga lah gitu gitu. Itu apa ya? Aku berandai-andai gimana kalau 50 hari itu kayak gini ya. Itu titik dimana aku merasa kenapa ya kok aku kakaknya di muka. Jadi penyesalan sekaligus mungkin bisa menjadi pesan kepada teman-teman kalau nanti di KKN ya berhubungan dengan masyarakat banyak belajar ya saya benar banyak belajar karena jujur aku sangat suka ya aku pribadi juga sangat suka dengan hal-hal yang baru kayak bahkan bahasanya atau mungkin budayanya cara jogetnya gitu musiknya mereka genre musiknya yang mana tim kami itu awal-awal kaget gitu ke sana musik bahkan di angkot gitu angkot lewat itu musiknya benar-benar gorek lah biasanya itu gorek kayak kaca itu getar angkot Keras lewat banget ya? musiknya keras banget gue pribadi juga keras banget itu kita awal kaget kayak gini banget sih tempatnya gitu tapi di akhir ya setelah festival gitu ya jadinya kita ngapa-ngapain ya musiknya harus keras gitu itu sebuah apa ya momen apa ini nih, internalisasi gitu kalau aku bahasanya jadi banyak-banyak belajar Nah, ini dari Kak. Dan aku nggak jauh-jauh dari hantu juga jadi kayak KKN tuh benar menjadi wadah belajar banyak hal gitu jadi ambil pengalaman sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tinggalkan jejak yang baik Benar. itu aja Terima kasih ya Kak. Terima Nggak kasih. salah saya kalau tadi itu jadi pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup podcast pada sore hari ini, aku dan Hilmi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu hebat kita sore hari ini ya. Nih, Keren-keren kepada banget ya. Kak Nafesya, Kak Sabi, juga Kak Selma menyempatkan hadir di podcast Ikmasa sore hari ini. Gitu. Nah, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, khususnya Departemen Humas dan juga Medinfo Ikmasa. Mana suaranya? Dan tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman yang mau menonton kita dari awal hingga akhir ini. Betul, kami mewakili pihak penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun tingkah laku. Terakhir, jangan lupa untuk pantau terus media sosial kita. Dan sampai jumpa di Ikmasa On Air berikutnya.